Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa makna yang terkandung di dalam nas tersebut? Injil Markus menjelaskan bahwa perumpamaan itu adalah sarana yang Tuhan Yesus pakai untuk memberitakan firman. Itu berarti bahwa kerajaan Allah itu berkaitan dengan firman Allah. Ketika firman itu diberitakan, maka firman itu dengan sendirinya akan bertumbuh dan menghasilkan buah tepat pada waktunya setelah melewati proses yang panjang, Bapak Ibu. Penabur tidak tahu bagaimana firman itu bertumbuh dan berbuah, tetapi kelak akan tiba saatnya untuk memanen hasilnya. Awalnya begitu kecil seperti biji sawi, namun kelak akan menjadi yang paling besar. Kedua perumpamaan ini mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, pertama, bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang terkecil. Mula-mula hanya terdiri dari 12 murid, lalu berkembang hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Yang kedua, perkembangan kerajaan Allah itu adalah suatu proses yang panjang, dan proses itu berada di luar kemampuan usaha manusia. Sama seperti benih di mana mula-mula ditabur, bertunas, mengeluarkan tangkai, kemudian berbulir, dan akhirnya menghasilkan butir-butir yang penuh isi. Itu semua di luar kemampuan sang penabur. Itu adalah proses alami. Demikian juga dengan kerajaan Allah itu. Ketika firman Allah ditabur atau diberitakan, maka selanjutnya Allah lah yang membuat firman itu berhasil hingga melahirkan suatu kerajaan yang besar, yakni kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketiga, melalui perumpamaan ini kita akan diajar untuk terus hidup bergantung pada Allah saja dan menjalani kehidupan sebagai anggota kerajaan Allah. Kita sendiri menjadi anggota kerajaan Allah adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan semata-mata karena usaha ataupun kekuatan ataupun keputusan kita sendiri. Sebagaimana kita di dalam katekismus kecil bagian ketiga dari pengakuan iman rasuli, yakni aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, gereja yang kudus. Martin Luther menjelaskan demikian, aku percaya bahwa dengan akal budi dan kekuatanku sendiri, aku tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku ataupun datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus yang telah memanggil aku melalui Injil, menerangi aku dengan pemberian-pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam iman yang benar. Dengan cara yang sama, Dia memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia, dan memeliharanya bersama dengan Yesus Kristus dalam satu iman yang benar. Di dalam gereja Kristen ini, Dia setiap hari dan dengan limpahnya mengampuni semua dosaku dan dosa-dosa semua orang percaya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Roh Kudus juga yang mendirikan kerajaan Allah itu dan yang membuatnya menjadi besar. Tiap hari Dia memanggil kita untuk dilayani olehnya dan menjadi dan menerima pengampunannya. Dengan demikian kita dituntun dan dimampukannya untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Allah dan menjadi sebagai anggota kerajaan Allah. Selanjutnya kerajaan itu akan semakin besar dan meluas tanpa kita menyadari bagaimana proses terjadinya. Sebab Roh Kuduslah yang berkarya melalui firman yang diberitakan dan yang dilayankan di gerejanya. Nama Tuhan kita termuliakan, Yesus Kristus ditinggikan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.